Ibu dan Bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan tempat yang dirasa nyaman untuk membantu kita membangun suasana hening dalam mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Mari kita hening sejenak, merasakan kehadiran Tuhan saat ini dalam kelompok kecil, baik dalam keluarga atau komunitas kita masing-masing. Selanjutnya, kita merasakan keakraban dengan Tuhan dan menyadari bahwa inilah kesempatan bagiku untuk merasakan sejauh mana aku memiliki kedekatan secara pribadi dengan Tuhan. Saat ini adalah saat memohon rahmat Tuhan agar aku makin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan sesuai dengan kalender liturgi. Dengan sikap hening, merasakan ketersentuhan hati kita dari sabda Tuhan yang aku dengarkan atau aku baca. Marilah kita menangkap satu hal yang paling menyentuh atau memberi pencerahan rohani dari banyak hal yang aku dengar, baik melalui bacaan kitab suci maupun homili yang disampaikan dalam misa. Saat Ekaristi, marilah kita bersyukur atas berkat Tuhan dan merasakan Tuhan yang hadir dalam hati kita masing-masing. Suster, ibu bapak, dan saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Hari ini merupakan hari Minggu Prapaskah kelima. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Waltrus Teguh Santosa SJ. Untuk khidmatnya perayaan Ekaristi, mohon menonaktifkan segala alat komunikasi. Marilah kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka, Ya Tuhan Kami Datang, Mada Bakti nomor 366. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, teman-teman muda dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, di tengah kecemasan dunia
akan pandemi COVID-19. Kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan kalau kita bersama-sama boleh merayakan Ekaristi pada Prapaskah kelima ini. Seraya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mohon rahmat dan berkat bagi bangsa Indonesia, juga bagi para dokter, para medis, dan juga untuk kita semua, supaya kita semua selalu ada dalam lindungan berkat Tuhan, kita semua dianugerahi kesehatan, kekuatan, dan tetap memiliki sukacita di dalam segala kecemasan yang kita alami. Maka marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita pantas dan layak di hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami percaya bahwa Putra-Mu adalah kebangkitan dan hidup. Semoga Roh-Mu yang hidup dalam diri kami semakin mempersatukan kami dalam cinta kasih Kristus, sehingga mampu mengikuti jalan salib Putra-Mu menuju pertobatan yang sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam satuan Roh Kudus, hidup dan kuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersama-sama menyimak sabda Allah. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Tuhan
Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah
Tuhan sertamu. Tuhan Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta, saudaranya, serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada, tetapi sudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah, yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya
masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat saya kuliah filsafat dulu, ada satu mata kuliah yang dalam ingatan saya, mata kuliah ini membawa pada saya pemahaman yang sangat clear. Mata kuliah subjeknya adalah filsafat kematian atau membahas mengenai hidup setelah mati, yang waktu itu disampaikan oleh Profesor Louis Leahy. Filsafat ini memberikan kepada kita semua mengenai pemahaman hidup setelah mati. Dari penelitian, begitu banyak orang yang menceritakan dari pengalaman near death experience, bagaimana pengalaman orang-orang jelang kematian. Dan akhirnya dalam kesimpulan yang clear itu bahwa hidup setelah mati itu sungguh-sungguh nyata. Bukan sebuah dongeng, tetapi sungguh-sungguh pengalaman nyata. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita sebetulnya dibawa dalam suasana bahwa dalam hidup kita itu sungguh-sungguh pengalaman kematian itu begitu dekat dalam pengalaman manusia. Di bawah atau dalam situasi kecemasan dunia mengenai merebaknya pandemi virus corona, seolah-olah kematian itu bisa dialami oleh siapa saja. Baik yang muda ataupun yang tua, semuanya punya kemungkinan yang sama. Maka kita diajak untuk menyikapi bagaimana kita sebagai orang Kristiani menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Kita memang dekat dalam pengalaman kematian dalam situasi pandemi ini. Tetapi kita sungguhnya melalui bacaan hari ini diteguhkan harapan kita. Karena kita sekaligus dekat dengan Dia Sang Sumber Hidup. Yesus menggunakan pengalaman bagaimana membangkitkan Lazarus itu sebagai pengajaran iman. Di dalam Injil Yohanes, perikop ini sudah dituliskan dengan mengawali apa yang menjadi pesan pokok dari perikop ini. Sabda Yesus tadi, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bacaan Injil ini sesungguhnya dalam konteks waktu seminggu sebelum Paskah. Dan dalam bayangan itu sesungguhnya apa yang dialami oleh Yesus itu kalau Yesus masuk ke Yerusalem itu apa yang akan dialami itu sudah nyata dan jelas. Maka di antara murid-murid Yesus juga ada perdebatan apakah akan terus ke Yerusalem yang tentunya akan bernasib
kematian, ataukah kembali ke rumah Lazarus yang adalah dituliskan oleh Yohanes sebagai sahabat-sahabat Yesus bersama Maria dan Marta. Dalam perdebatan itu, kalau kita membaca versi panjangnya, saudara-saudara sekalian perlu juga membaca versi panjangnya supaya detail-detail penceritaan bisa disimak di sana. Dalam perdebatan antara jalan meneruskan ke Yerusalem atau kemudian kembali ke rumah Lazarus, Thomas yang disebut Didimus, itu dalam ayat 16, dia dengan lantang mengatakan itu, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Thomas itu mengajak supaya kita ke Yerusalem dan kita bersama-sama ngajak teman-temannya mati bersama dia, bersama Yesus di Yerusalem. Tokoh ini juga yang nanti oleh Yohanes, tokoh Thomas yang disebut Didimus itu ketika Yesus bangkit, dia juga tokoh yang berbeda pendapat dengan teman-temannya. Tetapi Yesus mengajak untuk kembali ke rumah Lazarus, dan di sana Yesus memberikan pengajaran tentang siapakah dia, memberikan juga mengenai identitas, pengenalan siapakah Yesus itu sesungguhnya. Di dalam percakapan dengan Marta, Yesus tadi menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Sabda Yesus ini dalam benak orang Yahudi itu luar biasa. Akulah kebangkitan dan hidup. Ego eimi, kata yang diucapkan oleh Tuhan ketika Tuhan itu memperkenalkan siapa dirinya kepada Musa. Ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, dan kemudian Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau umat Israel bertanya tentang siapakah engkau, aku harus menjawab bagaimana. Dan Allah itu menjawab, bisa dibaca dalam Keluaran bab 3 ayat 14, Allah itu memperkenalkan identitas dirinya, aku adalah aku, ego eimi. Dan inilah yang juga ditegaskan mengenai siapakah identitas Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Maka kita mendapatkan sebuah pemahaman yang clear mengenai bagaimanakah dinamika rohani yang ingin dituntun untuk kita. Kalau Musa, aku adalah aku, dalam pengalaman Musa, Allah itu menuntun umat Israel dari perbudakan di Mesir menjadi orang-orang merdeka. Maka dalam konteks ego eimi, akulah kebangkitan dan hidup, Yesus menegaskan dirinya sebagai dia yang membawa eksodus dari kematian kepada kehidupan. Maka kita bersama-sama bersyukur bahwa hidup kita itu sungguh dekat kepada Dia, Sang Sumber kehidupan itu. Tuhan adalah Dia yang menegaskan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Dalam pemahaman iman ini, apapun yang kita alami, baik sehat maupun sakit, kita bersama-sama punya keyakinan diri, memang kematian, sakit, dan derita itu begitu dekat dalam hidup pengalaman manusia, tetapi sungguhnya dalam hidup kita sebagai orang Kristiani, kita bersyukur bahwa kita juga dekat dengan Dia, Sang Sumber kehidupan. Semoga kita selalu dalam situasi yang
mencemaskan ini tetap memiliki iman, harapan, dan kasih yang tetap bernyala-nyala sebab hidup kita dekat dengan Dia, Sang Sumber kehidupan. Yesus sudah menunjukkan diri, contoh nyatanya ketika Dia berkuasa untuk membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan dibangkitkan oleh Yesus. Karena Yesus berkuasa atas hidup dan mati setiap manusia. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa Yesus adalah akulah kebangkitan dan hidup. Maka marilah kita bersama-sama membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat pantian pada hari bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Maka dengan rendah hati, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja Allah, Bapa yang Maha Kuasa, anugerahkanlah gerejamu dengan karunia-karunia yang diperlukan untuk berani bersaksi tentang kebangkitan Kristus, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pejabat pemerintahan agar mereka bersikap jujur dan terbuka untuk mendengarkan suara rakyat. Semoga mereka bijaksana dalam membuat keputusan, serta mengedepankan keadilan dan kesejahteraan umum sebagai tolak ukur yang utama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan tak berdaya, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah mereka yang sakit dan tak berdaya, secara khusus bagi mereka yang terdampak virus corona, agar tetap semangat dan beriman kepada Yesus penolong sejati. Semoga Engkau menguduskan hati mereka untuk tetap percaya pada kekuatan doa, serta mempersatukan sakit mereka dengan penderitaan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul dalam perayaan Ekaristi ini, Bapa yang Maha Rahim, di masa Prapaskah ini, curahkanlah rahmat pertobatan kepada kami, sehingga kami mampu berani terlibat bersama para dokter dan para medis yang bersatu padu dengan sepenuh hati dan budi, terlibat dalam usaha untuk mengatasi pandemi virus corona sebagai bentuk nyata aksi Paskah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa dan permohonan segenap umat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Marilah kita bersama-sama melanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudara sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, Putramu menyerahkan dirinya sebagai jalan keselamatan bagi kami. Dan karena percaya, maka kami pun mempersembahkan diri kepadamu. Semoga persatuan kami dengan Yesus Kristus semakin menguatkan iman, harapan, dan kasih kami kepadamu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu,
Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, Ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, Ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, Ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia, laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami pun memadukan suara dan dengan penuh sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat paroki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepadamu, memuji Engkau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memuji Engkau, dan memberikan piala itu pada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pramaria, Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Perkenankanlah kami pula turut serta memuji
dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Seturut ajaran Kristus, maka marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi yang bersama-sama menghadapi pandemi virus corona. Bukalah hati setiap orang supaya percaya akan kuasa-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa, doa komuni spiritual untuk saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Umat terkasih, marilah kita berdoa bersama.
Doa kepada Bunda Maria di tengah pandemik virus corona. Ya Maria, Engkau senantiasa menyinari tapak jalan kami sebagai tanda keselamatan dan harapan. Kami mempercayakan diri kami, kesehatan para penderita sakit kepadamu, yang ikut ambil bagian dalam derita Yesus disalib, dalam keteguhan imanmu. Engkau keselamatan umat manusia, mengetahui apa yang kami butuhkan, dan kami percaya Engkau akan menyertai, sehingga sebagaimana di Kana Galilea, kami kembali merasakan sukacita dan berpesta setelah saat penderitaan ini. Bunda kasih ilahi untuk mematuhi kehendak Bapa dan melakukannya, sebagaimana dimintakan sendiri oleh Yesus yang menanggung sendiri penderitaan kami dan memanggul kecemasan kami, hingga menuntun kami melalui jalan salib kepada sukacita kebangkitan. Di bawah perlindungan-Mu, kami bernaung, Bunda Allah yang kudus, jangan tinggalkan kami. Permintaan tolong kami yang sedang dalam kesulitan ini. Bebaskan kami dari setiap bahaya, ya Perawan yang mulia dan suci. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena dalam perjamuan kudus ini, Engkau telah mempersatukan kami dengan Kristus, Putra-Mu. Semoga dengan bimbingan Roh Allah, kami dapat hidup kudus dan menjadi milik-Mu sampai pada kebangkitan kekal demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk pengumuman gereja. Kebijakan terkait Pekan Suci akan disampaikan pada waktunya dengan mempertimbangkan perkembangan sesuai dengan situasi terkini. Sekian pengumuman gereja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan kita pada kesempatan ini. Terima kasih untuk KUR, organis, juga putra, altar, lektor, lektris, serta pemazmur, penata bunga, dan juga untuk tim audiovisual. Marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan sebagai kekuatan kita, agar kita tetap memiliki iman, harapan, dan kasih yang tetap bernyala-nyala di tengah kecemasan kita bersama. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian, juga orang-orang yang saudara-saudari kasihi, serta seluruh anggota keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi untuk mewartakan kasih dan kebaikan Allah. Amin.